Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dan video kali ini kami mengambil tema menelaah kerangka dasar kurikulum 2006, di mana saya yang bernama Rizky Adli. Saya Putri Ananda Sanjaya sebagai pemateri. Nama saya Eka Putri Maharani, saya sebagai pemateri. Pengertian KTSP. Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KSP atau Kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 atau 2008 dengan mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 serta Panduan Perkembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik, yang artinya segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau sekolah. Meski terdapat kebebasan untuk melakukan pengembangan pada tingkat satuan pendidikan, namun pengembangan kurikulum harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh BNSP. Ketetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan dan silabus. KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi atau SI dan Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Karakteristik KTSP. KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah yang akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Karakter KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan berupa karakteristik KTSP sebagai berikut. 1. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Selain itu, sekolah dan satuan pendidikan juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan anggota dan orang tua peserta didik yang tinggi. Bukan hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional.
Kepala sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang direkrut komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. 4. Tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, misalnya pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu sekolah yang dapat dibanggakan oleh pihak sekolah. Komponen-komponen KTSP. Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu menyadagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harap mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai untuk program jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang keempat, struktur muatan KTSP mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Yang kelima itu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber bahan alat belajar. Yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan. 2. Pelaksanaan penyusun KTSP. Tim penyusun. Tim penyusun pada SD, SMP, SMA, dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Adapun tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTS, MA, dan MK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah. Adapun tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus yaitu SDLB, SMPLB, dan SMALB. 2. Kegiatan. Penyusun KTSP merupakan bagian dari perencanaan sekolah atau madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja atau lokarya sekolah atau madrasah atau kelompok. Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara gratis besar meliputi penyimpanan dan penyusunan draft atau review dan revisi, serta finalis, pemantapan dan penilaian. 3. Pemberlakuan.
Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas kabupaten yang bertanggung jawab di bidang pendidikan SMP, SMA tingkat provinsi. Kelebihan dan kekurangan KTSP. Kelebihan KTSP yaitu 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidik. 2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam menyelenggarakan program-program pendidikan. 3. KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. 4. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa. 5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah. 5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan KTSP sebagai berikut. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidik yang ada. 2. Kurangnya ketersediaan saran dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan diri pelaku KTSP. 3. Masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsep penyusun maupun praktek di lapangan. 4. Penerapan KTSP yang merekomendasi pengaruh jam belajar akan berdampak berkurangnya pendapat guru.